Oke, selamat siang. Hari ini kita akan dengarkan paparan hasil penelitian dari tesis mahasiswa program Magister Manajemen Sistem Informasi dari BINUS University. Ya, di depan kita sudah ada Mas Arief Nugraha yang akan menjelaskan tentang hasil penelitiannya dalam tesisnya yang berjudul adalah perancangan sistem manajemen keamanan informasi berbasis ISO IEC 27001 2013 dalam industri manufaktur di perusahaan XYZ. Oke, Mas Arief Nugraha mungkin bisa presentasi kurang lebih 10 menit ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Jarod. Selamat siang. Perkenalkan saya Arief Nugraha, mahasiswa MMSI BINUS. Saya akan mempresentasikan terkait case study saya di perusahaan XYZ terkait perancangan sistem manajemen keamanan informasi berbasis ISO 27001 2013. Jadi background dari penelitian ini adalah bahwa manufaktur itu adalah merupakan salah satu malah yang terbesar tertinggi gitu sebagai top target spionase, terutama di industri 4.0 ini yang di mana ada CPS dan IoT. Itu membuat perusahaan itu akan lebih dekat dengan mesin dan internet sehingga lebih rentan terhadap serangan dari cyber. Nah, rencananya yang akan diangkat ini adalah terkait dengan sistem manajemen keamanan informasi berbasis ISO 27001 yang akan diimplementasikan di perusahaan XYZ yang saat ini sedang bertransformasi ke industri 4.0. Aspek yang dijadikan titik berat atau fokus pada SMKI ini adalah terkait dengan operasi data center. Tujuannya supaya memahami bagaimana implementasi SMKI dan kemudian bagaimana bisa diterapkan di perusahaan XYZ. Harapannya sebagai menjadi sampel atau model SMKI di industri manufaktur yang sedang bertransformasi di industri 4.0. Metodologinya ada dua secara umum. Yang pertama adalah dengan research, library research terkait dengan SMKI, kemudian field research-nya ngambil case-nya adalah di perusahaan XYZ ini dengan melakukan kuesioner terkait pertanyaan mengenai SMKI maupun berdasarkan indeks kami atau indeks keamanan informasi dari BSSN. Ruang lingkupnya adalah mengintegrasi riset, kemudian penelitian di divisi IT, dan utamanya adalah ke operasional data center. Maturity-nya diukur berdasarkan indeks kami. Ini untuk mengetahui bagaimana kondisi awal keamanan informasi di perusahaan XYZ ini. Referensinya ada beberapa gitu ya, terkait industri 4.0, kemudian implementasi SMKI di beberapa perusahaan, dan juga risk management di data center. Nah, kemudian terkait industri 4.0 ini ada apa namanya deskripsi terkait industri 4.0. Di sini yang perlu dijadikan fokus ini adalah adanya digital to physical conversion. Ini berarti antara fisik dan digital itu sudah sangat dekat, supaya makanya ini perlu ada dijaga cybernya supaya tidak ada gangguan terhadap produksi. Kemudian terkait dengan industri 4.0 sudah menggunakan big data yang perlu dijaga keamanannya supaya tidak bocor ke luar gitu ya. Ini yang menjadi poin dari industri 4.0 di keamanan informasi. Nah, kemudian dari perusahaan XYZ ini juga adalah merupakan perusahaan BUMN yang harus ikut terlibat dalam INDI 4.0, yaitu Indonesia Readiness Industrial 4.0. Dan di situ juga ada lima pilar.
pilar teknologi, salah satunya itu adalah keamanan cyber yang menjadi salah satu poin dari pilar teknologi di Indi 40, dan ini yang rencananya akan ditingkatkan oleh perusahaan SIZ. Makanya dilakukanlah implementasi ISO 27001. Ini ancaman-ancamannya ada cyberspirase, kegagalan DDoS di produksi, kemudian horizon integration dan vertical integration, ini yang merupakan ancaman di industri 4.0. Nah, kemudian ISO sendiri secara dasarnya ada 3 yang perlu dijaga, availability, confidentiality atau kerahasiaan, dan integrity atau kesiapan dari datanya. Nah, mungkin kita langsung aja lebih ke ISO-nya. ISO 270 sendiri itu sebenarnya ada 10 scope gitu ya kalau itu, tapi yang diimplementasikan ini dari 4 sampai 10. Dari 4 sampai 6 itu adalah melakukan plan-nya, perencanaan terkait dengan organisasi, kepemimpinan, dan juga planning. Kemudian do-nya itu adalah operation, juga supporting-nya. Kemudian ada yang ke-9 adalah cek, evaluasi, dan ke-10 adalah improvement setelah ada evaluasi. Ini metodologi dari ISO 27001 yang rencananya akan diterapkan. Kemudian ada 114 control point dari 14 control area dan 34 control objektif. Ini yang nanti kita perlu cek apakah semuanya perlu diimplementasikan di ISO di perusahaan XYZ, khususnya di data center operasi. Dan ini indeks kami adalah metode untuk mengukur kesiapan keamanan informasi yang berdasarkan basis disiapkan oleh BSSN. Kita gunakan untuk mengetahui bagaimana posisi awal perusahaan XYZ di kesiapan informasi. Baik, kemudian dari objeknya sendiri, ini adalah perusahaan XYZ, adalah perusahaan BUMN dengan 6 direktorat, 1 direktur utama dan 5 direktorat atau direktur di bawah direktur. Dan kemudian Departemen IT, Teknologi Informasi, itu adalah di bawah divisi Operation Excellence, di bawah Direktorat Industri dan Penunjang Infrastruktur dan Penunjang Bisnis, ada di bawah situ. Dan Departemen TI sendiri pada aktualnya sekarang itu ada 27 posisi termasuk 1 manajer, tetapi aktualnya hanya 12 posisi yang terisi. Yang merah-merah ini yang kosong, dan yang hijau itu yang terisinya. Kemudian informasi security saat ini di bawah tanggung jawab Superintendent ICT Operation and Support, yaitu posisi saya di perusahaan. Ya, tujuannya menjaga keamanan informasi yang utamanya itu menjaga keamanan informasi secara operasional. Nah, kemudian dia melakukan data centernya sendiri. Yang utama adalah server-server di sini ada, kemudian juga ada switch-switch untuk jaringan network. Dan ini yang menjadi fokus pertama di implementasi ISO 27001 saat ini. Ini secara umum organisasinya adalah perusahaan SOZ, kemudian bisnisnya adalah pengelolaan aset, pengelolaan akses, penanganan insiden, dan pengelolaan backup. Ini bisnis yang ada di data center. Informasi yang ada adalah data hardware maupun juga software, kemudian personal atau SDM operasional data center. Unit kerja utamanya adalah Departemen Teknologi Informasi, disupport oleh beberapa departemen yang mendukung operasional data center seperti perawatan, kemudian dari vendor juga, dari vendor itu DRC Center, kemudian dari regulator juga merupakan pihak terkaitnya. Metodologi yang kita gunakan sesuai dengan yang ISO 27001 itu, yaitu ada plan, do, check, dan action. Plan-nya itu adalah 4-6, do-nya adalah 7 dan 8, check-nya 9, dan action-nya 10. Dalam hal ini, plan ini dilakukan secara bersama-sama. Kami membentuk tim implementasi ISO 27001. Do-nya secara besarnya, utamanya itu ada di Departemen Teknologi Informasi. Ceknya itu dilakukan oleh Departemen Quality Assurance sebagai PIC ISO di perusahaan kami, dan actionnya akan dilakukan
bersama-sama, utamanya di Departemen Teknologi Informasi. Nah, aktivitas yang dilakukan adalah yang pertama adalah menilai dan mengkaji kesiapan dari Departemen Informasi sebagai PIC dari utama atau pelaksana utama ISO 20001. Kemudian dilakukan gap analisis membandingkan antara kondisi aktual dan yang diinginkan. Kemudian setelah itu membuat dokumen ruang lingkup atau Statement of Applicable ISO 20001. Setelah ada tadi sudah disebutkan, dilaporkan ke analisisnya, kemudian dibikin action plan dan roadmap pemenuhan. Kemudian tindak lanjutnya itu adalah setelah ini sudah berjalan akan diaudit secara internal dan itu sebagai tindakan evaluasinya, dan kemudian ada follow up di tindak lanjut dari audit internal itu sebelum dilakukan sertifikasi. Itu kurang lebih aktivitas kegiatan implementasi ISO 20001. Nah, rencana pelaksanaannya itu kalau ditargetkan itu di internal audit dilaksanakan di bulan Maret. Jadi udah ditargetkan bulan Maret ini udah selesai gitu ya. Kemudian revalidasinya bulan Mei sampai rencana sertifikasi di bulan Juni 2023. Nah, kemudian dari hasil asesmen indeks kami itu dari perusahaan XYZ ini ditemukan bahwa tingkat kesiapannya adalah masih di bawah dari target ISO. Kalau target ISO-nya itu adalah 3+, di sini masih 1+ sampai dengan 2+. Tapi dalam hal ini sudah ya dan merupakan bukti modal awal yang cukup untuk bagus untuk melaksanakan indeks pelaksanaan ISO 2001 ini. Jadi masih perlu ditingkatkan untuk menuju 3+. Nah, kemudian scope applicable setelah diteliti ada dari 114 kontrol yang ada di Aneks A ISO 2001, ada 108 aspek yang applicable dan 6 aspek yang tidak applicable, yang tidak dapat diterapkan di ruang lingkup ISO 2001. Ruang lingkup ISO terkait dengan data center operasi. Yang pertama adalah A14, ini sebenarnya ini semua terkait dengan pengembangan software, karena tidak ada kegiatan pengembangan software di data center, juga testing. Ya, Pak. Kemudian habis ada gap analisis ini kami melakukan 34 gap analisis yang nanti akan ada rekomendasi pelaksanaannya, dan ini yang dilakukan di implementasi ISO ini sampai 34. Waktu terakhir pelaporan di bulan Februari itu 60%, sekarang sudah ada peningkatan. Kemudian risk manajemennya itu dilakukan dengan manajemen risiko. Kita mempunyai 5 risk map di sini, very low, moderate, high, dan very high. Yang diterima oleh manajemen adalah maksimal moderate gitu ya. Jadi yang high dan very high perlu dilakukan mitigasi supaya diturunkan risikonya. Nah, ditemukan ada saya posisi di sekretaris sebagai Superintendent Operation Center, ICT Operation, dengan ketuanya adalah manajer TI dan dibantu oleh beberapa departemen lainnya. Dan salah satu poin bahwa di sini implementasi ISO ini sudah masuk ke KPI yang baru 2023, itu ada penambahan 1 KPI di sini, peningkatan keamanan informasi baru ini KPI-nya, dan ini komitmen dari manajemen. Dan di dalam sini termasuk di dalamnya adalah penerapan SMKI ISO 20001, itu masuk dalam KPI peningkatan keamanan informasi ini. Ini juga terkait dengan ISO juga, karena data centernya perlu di-improvement gitu ya. Ini juga masuk ke ISO 2001. Nah, kemudian ada beberapa dokumen yang disiapkan. Yang pertama adalah rencana SMKI,
itu juga dokumen. Kemudian dokumen kebijakan keamanan informasi PTKS. Sorry ini itunya. Jadi dua dokumen ini adalah dokumen utama untuk pemenuhan ISO. Kemudian di bawahnya adalah list-list dokumen yang terkait dengan ISO yang sudah ada dan karena ada kaitannya maka kita masukkan juga di sini. Tapi dokumen utamanya adalah dua itu. Kemudian dokumen induk ini adalah list semua dokumen yang digunakan dalam sertifikasi ISO. Ini kita buat supaya mempermudah monitoring dan kontrol terhadap dokumen yang ada gitu ya. Jadi semua dokumen terkait ISO kita masukkan di dokumen induk ini. Kemudian ini adalah checklist audit internal. Jadi ini sebenarnya dari scope dari poin ke evaluasi. Ini juga sedang disiapkan supaya untuk menjadi guideline Departemen Quality Assurance untuk melakukan audit internal. Nah, kesimpulan bisa diambil terkait dengan implementasi ISO di perusahaan SCZ. Yang pertama dari tingkat kematangan keamanan informasi itu masih di bawah tingkat kesiapan ISO, yaitu masih 1+ sampai dengan 2+. Kemudian ada 108 dari 114 kontrol yang dapat diaplikasikan. Yang tidak digunakan yang tidak diaplikasikan adalah implementasikan adalah terkait dengan development software karena itu tidak ada di operational data center. Kemudian ada 34 temuan yang perlu ditindaklanjuti, ada 56 risiko yang ditemukan dan kemudian harus dimitigasi. Kemudian rekomendasi pelaksanaan yang pertama penambahan KPI tadi sudah dimasukkan di 2023 satu KPI terkait peningkatan keamanan informasi. Kemudian pembentukan tim implementasi ISO 271 itu juga sudah dilakukan. Penyusunan kinerja SMKI dan kebijakan keamanan informasi tadi dibikin 2 dokumen induk. Kemudian penyusunan IT register dan pelaksanaan risikonya melengkapi kelengkapan dokumen untuk persyaratan ISO dan pembuatan dokumen induk ISO itu. Kemudian ada beberapa aktivitas yang menunjang ISO 271 yang direkomendasikan juga. Yang pertama adalah melakukan SOC, pembentukan SOC, kemudian pembentukan Cyber Security Incident Response Team, ini kerjasama dengan BSSN, penambahan personal IT karena perlu ada orang khusus gitu terkait dengan keamanan informasi, kemudian pelaksanaan vulnerability assessment dan pentest secara rutin. Dan terakhir adalah distress terkait disaster recovery yang selama ini secara biasanya dilakukan karena recovery ada bencana fisik gitu ya. Ini juga dilakukan real time bagaimana kalau ada terjadi serangan cyber gitu yang menyebabkan plan berhenti. Itu yang perlu dilakukan. Nah, kemudian terkait dengan keamanan informasi di industri 4.0, jadi secara umum ada 2. Yang pertama adalah terkait dengan cyber security. Ini karena kedekatan antara mesin dan pabrik dan internet. Ini perlu ada beberapa tindakan. Yang pertama adalah penguatan sumber dayanya sendiri, pembatasan antara operation teknologi dan IT gitu. Operasi itu adalah yang diproduksi dan IT nanti yang di data-data di tingkat perusahaan itu perlu dibatasi, mendudukan cyber security management SOC dan CSAT tadi. Kemudian perlu ada sosialisasi masif kepada user. Sementara yang kedua adalah terkait dengan proteksi data karena banyaknya data di industri 4.0 ini perlu dicegah supaya tidak bocor keluar. Tindakan yang dilakukan adalah melakukan manajemen informasi, kemudian pembuatan NDA, non-disclosure agreement sebagai bentuk tanggung jawab individu, pembatasan akses keluar, kemudian juga sosialisasi yang masif juga kepada user. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan terkait dengan implementasi itu di 2021 di perusahaan XYZ. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Arief ya yang sudah menjelaskan hasil penelitiannya Siapa sebagai Pak Jarod? syarat lulus tugas akhir sebagai Udah. mahasiswa Magister Manajemen Informasi di BINUS University ya, yaitu dengan membuat rancangan Ya. SMKI ya, Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang juga sudah diterapkan di PT XYZ. Semoga ini bisa bermanfaat juga buat PT XYZ ke depannya, terutama dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini.
Baik, terima kasih Mas Arif. Iya, Semoga sukses siap. ke depannya dan selamat siang.